Nyonya Futifar menggunakan taktik memancing-mancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya. Dan bukannya dia dulu yang mendekati Yusuf demi menjaga kehormatan. Kehormatan dirinya sebagai istri ketua polis. Dia selalu berdandan dan berhias rapi bila Yusuf berada di rumah. Merangsangnya dengan wangi-wangian dan dengan memperagakan gerak-gerik dan tingkah laku sambil menampakkan seakan-akan dengan tidak sengaja bahagian tubuhnya yang biasanya menggiurkan hati orang lelaki. Yusuf yang tidak sadar bahwa Zulaika istri Futifar mencintai dan mengandungi nafsu syahwat kepadanya, menganggap perlakuan manis dan pendekatan Zulaika kepadanya adalah hal biasa sesuai dengan pesanan Futifar kepada istrinya ketika dibawa pulang dari tempat perlelangan. Ia berlaku biasa, sopan santun dan bersikap hormat, dan tidak sedikit pun terlihat dari haknya sesuatu gerak atau tindakan yang menandakan bahwa ia terpikat oleh gaya dan aksi. Gaya dan aksi Zulaika yang ingin menarik perhatiannya dan menggiurkan hatinya. Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ia tidak akan terjerumus melakukan sesuatu maksiat yang sekaligus merupakan perbuatan atau suatu tindakan khianat terhadap orang yang telah mempercayainya, memperlakukannya sebagai anak dan memberinya tempat di tengah-tengah keluarganya. Sikap dingin atau acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaika yang bertujuan membangkitkan nafsu syahwatnya menjadikan Zulaika bahkan tambah panas hati dan bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang ia lakukan tetap tidak dimengertikan oleh Yusuf yang dianggapkannya yang berdarah dingin itu, maka akan dilakukannya secara berterus terang dan kalau perlu dengan cara paksaan sekalipun. Zulaika tidak tahan lebih lama menunggu reaksi dari Yusuf yang tetap bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap rayuan dan ajakan yang samar-samar daripadanya. Maka kesempatan ketika si suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaika ke bilik tidurnya, seraya berseru kepada Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikutinya dan masuk ke bilik di belakang Zulaika, sebagaimana ia sering melakukannya bila dimintai pertolongan melakukan sesuatu di dalam bilik. Sekali-kali tidak terlintas dalam pikirannya bahwa perintah Zulaika kali ini itu kepadanya untuk masuk ke biliknya bukanlah perintah biasa untuk melakukan sesuatu yang biasa diperintahkan kepadanya. Ia baru sadar ketika ia berada di dalam bilik, pintunya dikunci oleh Zulaika. Tabir disisihkan seraya berbaring, berkatalah ia kepada Yusuf, "Ayo hai Yusuf, inilah aku sudah siap bagimu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku kuserahkan kepadamu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsu." Seraya memalingkan wajahnya ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga Allah melindungiku dari godaan syaitan. Tidak mungkin, wahai Tuan putriku, aku akan melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang Tuan putri kehendaki, maka aku telah mengkhianati tuanku. Suami Tuan putri yang telah melimpahkan kebaikannya dan kasih sayangnya kepadaku. Kepercayaan yang telah dilimpahkannya kepadaku adalah suatu amanat yang tidak patut aku cederai. Sesekali tidak akan kubalas budi baik tuanku dengan pengkhianatan dan penodaan nama baiknya. Selain itu Allah pun akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila aku lakukan apa yang Tuan putri mintakan. Daripadaku Allah maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya." Segera mata Zulaika melotot dan wajahnya menjadi marah. Tanda marah yang meluap-luap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya. Ia merasakan dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya, yang dianggapnya suatu perbuatan kurang ajar dari seorang pelayan terhadap majikannya yang sudah merendahkan diri, mengajaknya tidur bersama tetapi ditolak mentah-mentah,
Padahal tidak sedikit pembesar pemerintah dan orang-orang berkedudukan telah lama merayunya dan ingin sekali menyentuh tubuhnya yang elok itu, tetapi tidak dihiraukan oleh Zulaikha. Yusuf melihat mata Zulaikha yang melotot dan wajahnya yang menjadi merah, menjadi takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan segera lari menuju pintu yang tertutup. Namun Zulaikha cepat-cepat bangun dari ranjangnya mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu. Ditariknya lah kuat-kuat oleh Zulaikha bahagian belakang kemejanya sehingga terkoyak, tepat pada masa mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik. Datanglah Futifar mendapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan itu. Dengan tiada memberi kesempatan Yusuf membuka mulut, berkatalah Zulaikha cepat-cepat kepada suaminya yang masih berdiri, tercengang memandang kepada kedua orang kepercayaan itu. Inilah dia Yusuf, hamba yang engkau puja dan puji itu telah berani secara kurang ajar masuk ke bilikku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah ia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik, kami ini harus dipenjarakan dan diberikan siksaan yang pedih. Yusuf mendengar laporan dan tuduhan palsu Zulaikha kepada suaminya. Tidak dapat berbuat apa-apa selain memberi keterangan apa yang terjadi sebenarnya. Berkatalah ia kepada majikannya Futifar, sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilkan aku ke biliknya, lalu memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawarannya itu dan lari menyingkirinya. Namun ia mengejarku dan menarik kemejaku dari belakang sehingga terkoyak. Futifar dalam keadaan bingung siapakah di antara kedua orang yang benar. Yusufkah yang memang selalu hidup bersama di rumahnya belum pernah berkata dusta, atau Zulaikha lah yang dalam pikirannya tidak mungkin akan mengkhianatinya? Dalam keadaan demikian itu tibalah sekonyong-konyong seorang dari keluarga Zulaikha, yaitu saudaranya sendiri yang dikenal bijaksana, pandai dan selalu memberi pertimbangan yang tepat bila diminta pikiran dan nasihatnya. Atas permintaan Futifar untuk memberinya pertimbangan dalam masalah yang membingungkan itu, berkatalah saudaranya, "Lihatlah, bila kemeja Yusuf terkoyak bagian belakangnya, maka ialah yang benar dan istrimu yang dusta. Sebaliknya, bila koyak kemejanya di bagian hadapan, maka dialah yang berdusta dan istrimu yang berkata benar." Berkatalah Futifar kepada istrinya setelah persoalannya menjadi jelas dan tabir rahasianya terungkap, "Beristighfarlah engkau, hai Zulaikha, dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta pula untuk menutupi kesalahanmu. Memang yang demikian itu adalah sifat-sifat dan tipu daya kaum wanita yang sudah kami kenal." Kemudian berpalinglah dia menghadap Yusuf dan berkata kepadanya, "Tutuplah rapat-rapat mulutmu, wahai Yusuf, dan ikatlah lidahmu agar masalah ini akan tetap menjadi rahasia yang tersimpan sekeliling dinding rumah ini, dan jangan sesekali sampai keluar dan menjadi rahasia umum dan buah mulut masyarakat." Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, tiap rahasia yang diketahui oleh dua orang pasti tersiar dan diketahui oleh orang ramai. Demikianlah juga peristiwa Zulaikha dengan Yusuf yang dengan ketat ingin ditutupi oleh keluarga Futifar tidak perlu menunggu lama untuk menjadi rahasia umum. Pada mulanya orang berbisik-bisik dari mulut ke mulut menceritakan kejadian itu, tetapi makin hari makin meluas dan makin menyebar ke tiap-tiap pertemuan dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan wanita-wanita dari golongan atas dan menengah. Kecaman-kecaman yang bersifat sindiran maupun yang terang-terangan mulai dilontarkan orang terhadap Zulaikha, istri ketua polis negara, yang telah dikatakan bercumbu-cumbuan dengan pelayannya sendiri, seorang hamba belian dan yang sangat memalukan. Kata mereka bahwa pelayan bahkan menolak ajakan majikannya dan tatkala melarikan diri daripadanya, dikejarkannya sampai bahagian belakang kemejanya terkoyak. Kecaman-kecaman, sindiran-sindiran dan ejekan-ejekan orang terhadap dirinya akhirnya sampailah di telinga Zulaikha. Ia menjadi masyagul dan sedih hati bahwa peristiwanya dengan Yusuf sudah menjadi buah mulut orang yang dengan sendirinya membawa nama baik keluarga dan nama baik suaminya sebagai
ketua polisi negara yang sangat disegani dan dihormati. Zulaika yang sangat marah dan jengkel terhadap wanita-wanita sekelasnya, istri-istri pembesar yang tidak henti-hentinya dalam pertemuan mereka, menyinggung namanya dengan ejekan dan kecaman sehubungan dengan peristiwanya dengan Yusuf. Untuk mengakhiri desas-desus dan kasak kusuk kaum wanita para istri pembesar itu, Zulaika mengundang mereka ke suatu jamuan makan yang di rumahnya dengan maksud membuat kejutan, memperlihatkan kepada mereka Yusuf yang telah menawankan hatinya sehingga menjadikannya lupa akan marwah dan kedudukan sebagai istri ketua polis negara. Dalam pesta itu para undangan diberikan tempat duduk yang empuk dan masing-masing diberikan sebilah pisau yang tajam untuk memotong daging dan buah-buahan yang tersedia dan sudah dihidangkan. Setelah masing-masing tamu menduduki tempatnya dan disilakannya menikmati hidangan yang sudah tersedia di depannya, maka tepat pada masa mereka sibuk mengupas buah yang ada di tangan masing-masing, dikeluarkannya lah Yusuf oleh Zulaika berjalan sebagai peragawan di hadapan wanita-wanita yang sedang sibuk memotong buah-buahan itu. Tanpa disadari, para tamu wanita yang sedang memegang pisau dan buah-buahan di tangannya seraya ternganga mengagumi keindahan wajah dan tubuh Yusuf, mereka melukai jari-jari tangannya sendiri dan sambil menggeleng-geleng kepala keheranan. Maka berkatalah mereka, "Maha sempurnalah Allah, ini bukanlah manusia, ini adalah seorang malaikat yang mulia." Zulaika bertepuk tangan dan gembira melihat kuda kejutannya berhasil, dan sambil menuju ke jari-jari wanita yang teriris dan mencucurkan darah itu berkatalah ia, "Inilah dia Yusuf yang menyebabkan aku menjadi bual-bualan ejekanmu dan sasaran kecaman-kecaman orang. Tidakkah kamu melihat setelah melihat Yusuf dengan mata kepala memberi uzur kepadaku, bila ia menawan hatiku dan membangkitkan hawa nafsu syahwatku sebagai seorang wanita muda yang tidak pernah melihat orang yang setampan parasnya, seindah tubuhnya dan seluhur akhlak Yusuf. Salahkah aku jika aku tergila-gila olehnya sampai lupa akan kedudukanku dan kedudukan suamiku? Kamu yang hanya melihat Yusuf sepintas lalu sudah kehilangan kesadaran, sehingga bukan buah-buahan yang kamu kupas, tetapi jari-jari tanganmu yang teriris. Maka herankanlah kalau aku yang berkumpul dengan Yusuf di bawah satu bumbung, melihat wajah dan tubuhnya serta mendengar suaranya pada setiap saat dan setiap detik sampai kehilangan akal sehingga tidak dapat mengawal nafsu syahwatku menghadapinya. Aku harus mengaku di depan kamu bahwa memang akulah yang menggodanya dan merayunya dan dengan segala daya upaya ingin memikat hatinya dan mengundangnya untuk menyambut cintaku dan melayani nafsu syahwatku. Akan tetapi dia bertahan diri, tidak menghiraukan ajakanku dan bersikap dingin terhadap rayuan dan godaanku. Ia makin menjauhkan diri bila aku mencoba mendekatinya dan memalingkan pandangan matanya dari pandanganku bila mataku menentang matanya. Aku telah merendahkan diriku sebagai istri ketua polis negara kepada Yusuf yang hanya seorang hamba sahaya dan pembantu rumah. Namaku sudah terlanjur ternoda dan menjadi ejekan orang karenanya. Maka bila tetap membangkang dan tidak mau memperturutkan kehendakku, aku tidak akan ragu-ragu akan memasukkannya ke dalam penjara sepanjang waktu sebagai pengajaran baginya dan imbalan bagi kecemaran namaku karenanya. Mendengar kata-kata ancaman Zulaika terhadap diri Yusuf menggugah hati para wanita yang menaruh simpati dan rasa kasihan kepada diri Yusuf. Mereka menyayangkan bahwa tubuh yang indah dan wajah yang tampan serta manusia yang berbudi pekerti dan berakhlak luhur itu tidak patut dipenjarakan dan dimasukkan ke tempat orang-orang yang melakukan jenayah dan berjahat. Berkata salah seorang yang menghampirinya, "Wahai Yusuf, mengapa engkau berkeras kepada menghadapi Zulaika yang menyayangimu dan mencintaimu? Mengapa engkau menolak ajakan dan seruannya terhadapmu? Suatu keuntungan besar bagimu bahwa seorang wanita cantik seperti Zulaika yang bersuamikan seorang pembesar negara tertarik kepadamu dan menginginkan pendekatanmu, ataukah mungkin engkau adalah seorang lelaki yang lemah syahwat dan karena itu tidak tertarik oleh kecantikan serta keelokan seorang wanita muda seperti Zulaika?" Berkatalah seorang tamu wanita lain, "Jika
jika sekiranya kamu tidak tertarik kepada Zulaikha karena kecantikannya, maka berbuatlah untuk kekayaannya dan kedudukan suaminya. Sebab jika engkau dapat menyesuaikan dirimu kepada kehendak Zulaikha dan mengikuti segala perintahnya, niscaya engkau akan dianugerahi harta yang banyak dan mungkin pangkatmu pun akan dinaikkan. Berucap seorang tamu lain memberi nasihat, "Wahai Yusuf, pikirkanlah baik-baik dan camkanlah nasihatku ini. Zulaikha sudah berketetapan hati harus mencapai tujuannya dan memperoleh akan apa yang dikehendakinya terhadapmu. Dia sudah terlanjur diejek dan dikecam oleh orang dan sudah terlanjur namanya menjadi bualan di dalam masyarakat. Karena engkau maka dia mengancam bila engkau tetap berkeras kepala dan tidak melunakkan sikapmu terhadap tuntutannya. Pasti ia akan memasukkan engkau ke dalam penjara sebagai penjahat dan penjenayah. Engkau mengetahui bahwa suami Zulaikha adalah ketua polis negara yang berkuasa memenjarakan seseorang ke dalam tahanan, dan engkau mengetahui pula bahwa Zulaikha sangat berpengaruh kepada suaminya. Sayangilah wahai Yusuf dirimu yang masih muda, remaja dan tampan ini, dan ikutilah perintah Zulaikha agar engkau selamat dan terhindar dari akibat yang kami tidak menginginkan ke atas dirimu." Kata-kata nasihat dan bujukan para wanita tamu Zulaikha itu didengar oleh Yusuf dengan telinga kanan dan keluar ke telinga kirinya. Tidak suatu pun daripadanya yang dapat turun ke lubuk hatinya atau menjadi bahan penimbangannya. Akan tetapi walaupun ia percaya kepada dirinya tidak akan terpengaruh oleh bujukan dan nasihat-nasihat itu, ia merasa khawatir bahwa jika masih tinggal lama di tengah-tengah pergaulan itu, akhirnya mungkin ia akan terjebak dan masuk ke dalam perangkap tipu daya dan tipu muslihat Zulaikha dan kawan-kawan wanitanya. Berdoalah Nabi Yusuf memohon kepada Allah agar memberi ketetapan iman dan keteguhan tekad kepadanya, supaya tidak tersesat oleh godaan syaitan dan tipu muslihat kaum wanita yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Berucaplah ia di dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah lebih suka dipenjarakan berbanding aku berada di luar, tetapi harus memperturutkan hawa nafsu para wanita itu. Lindungilah aku, wahai Tuhanku, dari pergaulan orang-orang yang hendak membawaku ke jalan yang sesat dan memaksaku melakukan perbuatan yang engkau tidak ridhoi. Bila aku dipenjarakan, akan kubulatkan pikiranku serta ibadahku kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah daripadaku rayuan dan tipu daya wanita-wanita itu, supaya aku tidak termasuk dari orang-orang yang bodoh dan tersesat." Futifar, ketua polis negara, suami Zulaikha, mengetahui dengan pasti bahwa Yusuf bersih dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Tanya pula sadar bahwa istrinya lah yang menjadi biang keladi dalam peristiwa yang sampai mencemarkan nama baik keluarganya. Akan tetapi ia tidak dapat berbuat selain mengikuti nasihat istrinya yang menganjurkan agar Yusuf dipenjarakan. Karena dengan memasukkan Yusuf ke dalam tahanan, pendapat umum akan berubah dan berbalik akan menuduh serta menganggap Yusuflah yang bersalah dalam peristiwa itu dan bukannya Zulaikha. Dengan demikian mereka berharap nama baiknya akan pulih kembali dan desas-desus serta kasak-kusuk masyarakat tentang rumah tangganya akan berakhir. Demikianlah maka perintah dikeluarkan oleh Futifar dan masuklah Yusuf ke dalam penjara sesuai dengan doanya. Isi cerita di atas dapat dibaca dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 22 sehingga ayat 35. Dan tatkala ia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberinya balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguh orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikian agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih." Dan kedua-duanya berlumba-lumba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju kemeja Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu.
Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksiannya. Jika bajunya koyak di hadapan, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika bajunya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju kemeja Yusuf koyak dari belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah diantara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Dan wanita-wanita di kota itu berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangan itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan nyata. Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebilah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keindahan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Wanita itu Zulaikha berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia termasuk orang-orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu akan aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian ambil pikiran kepada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu.